Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Darmani. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Darmani. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, sehat semua. Gimana, Bu? Di sana, Helen? Hujan, panas? Dingin dan kelabu. Mendung. Mendung ya. Sama Surabaya juga sering hujan. Selamat pagi, Jin. Selamat pagi, Bu Jin. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik, Ibu. Bu Darmani, ini Arfan belum muncul ini. Iya, dari kemarin nggak muncul-muncul. Nggak, harusnya dia ambil bagian. Iya, hostnya. Boleh diganti mungkin. Atau ini ada Pak Re ya, baru masuk ini. Pak Re. Selamat pagi Pak Re. Pagi Bang, baru bangun. Oh, baru bangun. Perlu MC? Ya, ini Arfan harusnya, cuman belum hadir, belum masuk. Yang ambil bagian sudah siap semua. Oke, sebentar ya. Ya. Oke. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Selamat pagi. Tadi pagi aku udah bangun Bang, cuman jaga jadi tidur lagi. Baik, terima kasih pagi ini kita bersyukur kita boleh kembali di ibadah pagi pada pagi ini. Kita akan boleh siapkan ibadah kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Lagu buka akan di-share oleh host, nanti renungan oleh Tante Jen. Oke, baik. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang, jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang, mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan atas kehidupan yang kembali kami nikmati pada saat pagi ini, oleh karena kasih Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi ini, kami ingin terlebih dahulu datang kepadamu melalui ibadah pagi ini, kesaksian yang akan kami dengarkan dan juga lagu pujian yang kami nyanyikan, dan itu boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kami, terjauh kabar firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu, Bapa. Ampuni kepelanggaran kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh jadwalnya oleh Bang Beni. Baik, saya nyanyi dari lagu Sion. Saya akan tampilkan liriknya ya. Saya nyanyi ayat. Lagu Sion 72, Besar Kasih-Mu ya Allah. Besar kasih-Mu ya Allah, sandaran penat jiwaku, ku beri hidupku padamu, agar mengalir kasih-Mu penuhi hatiku. Engkau Allah terang hidupku, ku serahkan seluruh jiwaku yang hampir padam dan kelam, agar sinarku benderang di tengah gelap malam. Kaulah sukacitaku di tengah kepedihanku, bila ku lihat pelangi, Tuhan ku ingat janji-Mu yang hiburkan hati, karena salib-Mu ya Allah, ku takkan meninggalkan-Mu sampai maut menjemputku. Ku kan terima hidup kekal di dunia yang baru. Amin. Amin. Baik, kita akan berdoa, tapi sebelumnya boleh dibacakan kutipan. Silakan. Ada Pak Hutauruk? Siap Pak Deni, Pak Ketua. Ya Pak. Mari kita perhatikan sama-sama kutipan ini untuk mendahului khotbah tentang pertobatan di akhir zaman, di akhir tahun. Dari buku Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati. Meski satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan
mengukuhkan jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi akan menuai tuaian yang ditanamnya sendiri. Di dalam Alkitab, tiada satu amaran yang lebih menakutkan, melawan, bermain-main dengan kejahatan daripada ucapan orang yang bijaksana Sulaiman, bahwa orang berdosa itu akan dijerat oleh kejahatannya sendiri, dan ia pun akan terikat dengan tali dosanya sendiri. Amsal 5 ayat 22. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Autor untuk membacakan kutipan per pagi ini, dan kita akan masuki doa syafaat. Dijadwal adalah Pendeta Sino Haji, dan pokok doanya adalah Bapak Tiong Ong. Bapak Pendeta Sino Haji ada. Nanti jika ada pokok doa yang lain, silakan disampaikan oleh teman-teman Tuhan. Kita doakan aja kesaksian yang baru saja kita dengarkan ya. Ada lagi? Oke. Kalau gitu saya minta kesediaan Ibu Darmani. Selamat pagi. Selamat pagi, Tante Kristen silakan. Saya minta tolong juga ingin didoakan agar nanti di saat berangkat ke Hong Kong itu keadaan COVID mereda, lebih mereda, dan peraturan untuk karantina juga lebih baik, tidak terlalu lama-lama gitu. Ya, terima kasih. Baik, kita tetap doakan supaya proses nanti perjalanan lancar ya, terutama soal karantina ini, supaya jangan lama-lama di karantina, biayanya besar memang. Dan juga supaya COVID ini supaya segera mereda, supaya kita juga boleh dapat hidup sehat. Ada lagi? Jika tidak ada, nanti boleh ditambahkan Ibu Darmani. Pokok doa kita adalah keluarga Bapak Tiong Ong. Silakan Bu. Siapa Pak Re? Oh, Bu Darmani yang boleh pimpin kita doa pagi ini. Bukan, yang doa. Pokok doanya Bapak Tiong Ong. Pokok doanya Bapak Tiong Ong, lalu kesaksian dari Saudari Kelly, dan juga rencana perjalanan adik Kelly dan juga Tante Christine yang akan ke Hong Kong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan juga mungkin nanti umat-umat Tuhan yang lain yang dalam keadaan sakit atau yang lainnya boleh didoakan. Silakan, Darmani. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi, Allah yang pemelihara kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan oleh karena pimpinan kasih Tuhan sepanjang malam istirahat kami hingga pagi ini. Kami masing-masing telah Tuhan berkati dalam keadaan sehat, sehingga kami pun pada pagi ini dapat mengikuti acara ibadah pagi ya Tuhan. Dan terlebih pada pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Jen Lukas. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi beliau di dalam persiapan firman yang akan disampaikan. Biarlah boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami memanjatkan doa dan permohonan kami manusia yang seringkali melakukan dosa dan pelanggaran, biarlah kiranya Tuhan mengampuni kami ya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Bapa di surga, pada pagi ini kami menyerahkan adik kami Kelly yang akan berangkat ke Hong Kong untuk pendidikan, biarlah kiranya Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kesehatan,
sehingga apa yang dia cita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu yang terjadi. Berkati, berikanlah hikmat akal budi, berikanlah kecerdasan dan kepandaian Tuhan, agar adik Eli pun bisa sukses di dalam pendidikan, dan terlebih mengingat akan kebaikan Engkau, memberikan iman yang baik, sehingga dia pun tetap setia kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan keluarga dari Bapak Tiong Ong yang pagi ini sebagai doa pokok, kiranya Tuhan berkati beliau di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam kesetiaan ya Tuhan. Terlebih Ibu Tiong Ong yang saat ini masih dalam kondisi lemah dan sakit terbaring, biarlah kiranya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesembuhan apabila itu semua kehendak-Mu. Kami serahkan ini semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah beliau pun apapun yang terjadi tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, seperti Ibu Sihol Hutahuruk. Kiranya tolong Tuhan, jamah beliau. Berikanlah kesehatan dan kesembuhan ya Tuhan, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, perawatan medis, dan juga support daripada keluarga, kasih sayang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati beliau, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan kesehatan Tuhan, sehingga beliau pun dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, sehingga dapat melayani juga di dalam Jemaat Dul Kupang. Dan terlebih biarlah beliau pun apapun yang terjadi pada saat ini, yang dia rasakan, biarlah itu pun tetap menjadi kekuatan iman beliau kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan dalam pemulihan seperti Pendeta ML Tobing, Ibu Sudarno, Ibu Elizabeth. Kiranya Tuhan berkati beliau masing-masing ya Tuhan. Seperti juga Dr. Bambang, orang tua daripada Dr. Desi, dalam pemulihannya. Biarlah kiranya Tuhan menolong beliau-beliau ini ya Tuhan, untuk dapat sehat kembali seperti sedia kala. Walaupun para orang tua kami ini sudah lanjut usia, tetapi kami yakin Tuhan akan tetap mengasihi beliau, sehingga beliau pun Tuhan dapat lebih setia lagi kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang pada saat ini sudah hadir untuk mengikuti kebaktian pagi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, membuka hati kami masing-masing untuk mendengar dan menerima firman, sehingga kami pun semakin hari semakin lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan, dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami serahkan seluruh acara doa pagi ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Doa kami yang tidak sempurna ini biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan. Biarlah semuanya ini hanya dalam kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Bu Darmani untuk doanya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diawali dengan lagu tema. Ku
Waktu dan kesempatan kita berikan. Silakan. Selamat pagi, saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan kita bisa bersama-sama kembali lagi untuk berbakti pada pagi hari. Jujur sebenarnya setiap saya mendapat tugas untuk membawa renungan, agak stres saya. Karena minimnya pengetahuan saya untuk bisa membawakan satu renungan. Sampai tadi malam pun saya masih bingung apa yang harus saya bawakan. Dan sampai tadi pun saya masih berharap ada yang bisa menggantikan saya. Ya itu karena minimnya pengetahuan saya. Tapi mudah-mudahan Tuhan akan menolong untuk bisa semakin hari semakin lebih baik. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala hormat dan puji kami datang padamu Tuhan, bersyukur untuk setiap kasih cinta yang Tuhan berikan. Kuasailah hati kami Bapa dengan roh suci-Mu Bapa, terutama hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang hamba bawakan nanti dapat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Beralaskan nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Saya akan membawa renungan saya ini dimulai dengan cerita atau kesaksian yang dialami oleh salah seorang kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya adalah salah satu anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Dia cukup rajin ke gereja. Suatu ketika dia mengalami satu masalah yang bagi dia masalah itu cukup berat. Dan dia meminta pendeta untuk tolong mendoakan dia. Pendeta kita mendoakan. Berjalannya waktu, dia bertemu dengan temannya, salah seorang temannya. Seperti biasa, kalau kita bertemu teman, kita saling berbagi cerita, mungkin saling curhat. Dan disinilah dia menceritakan juga masalah yang lagi dia alami pada temannya itu. Dan saudara-saudara tahu, temannya bukan hanya mendoakan kakak sepupu saya ini saja, tapi dia mengajak beberapa temannya untuk hampir setiap hari datang ke rumah kakak sepupu saya. Mereka mendoakan dia, memberi semangat padanya, menghibur dia, memberi motivasi padanya untuk bisa menghadapi masalah yang dia hadapi. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi. Kakak sepupu saya ini akhirnya berpindah agama. Bukan hanya kakak sepupu saya saja yang pindah, tetapi suaminya, 3 orang anaknya, bahkan mamanya pun ikut pindah. Di saat saya mendengar kejadian itu, ada perasaan tidak enak dalam hati saya. Sedih, galau. Begitu banyak kita berusaha untuk mencari jiwa-jiwa yang baru. Kita mendoakan mereka. Kita mengunjungi mereka secara aktif. Kita berinteraksi dengan mereka secara aktif. Demikian juga dengan jiwa-jiwa yang baru yang sudah ada dalam gereja kita. Kita terus mendoakan mereka. Kita terus berhubungan dengan mereka. Supaya mereka tetap kuat, setia dengan keimanan mereka dalam gereja. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan saudara-saudara kita yang lama. Kita lupa dengan saudara-saudara kita yang sudah tidak pernah ada lagi dalam gereja kita. Saudara-saudara, berapa banyak nama yang terdaftar dalam keanggotaan gereja? Tapi berapa banyak yang kita lihat
selalu ada dalam gereja. Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang beragama Advent. Yang saya lihat memang sudah lama tidak gereja. Lalu saya tanya padanya, kamu masih Advent? Ya memang beginilah gaya saya kalau berbicara. Dan dia katakan, saya masih Advent. Saya nggak makan daging babi. Saya nggak makan makanan haram. Lalu saya bilang, lalu kenapa kok lama tidak ke gereja? Yang dia katakan adalah, jujur, aku tidak nyaman. Berapa banyak saudara-saudara kita yang seperti itu? Yang kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja terlupakan oleh kita. Judul yang saya ambil dalam renungan pada pagi hari ini adalah seperti apa kasih itu. Sebenarnya saya jujur aja saya bingung sih mau kasih judul apa. Karena apa ya? Tapi kalau saya tidak kasih judul, Denny pasti akan WA saya dan tanya, Kak Jen judulnya apa? Jadi saya mengambil judul seperti apakah kasih itu. Dalam kehidupan kekristenan, kita tidak pernah lepas dan tidak pernah dipisahkan dengan apa yang dinamakan dengan kasih. Artinya, setiap orang yang percaya pada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Karena Yesus datang ke dunia oleh karena kasihnya kepada manusia. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal yang dikasihinya oleh karena kasihnya kepada kita manusia. Dan Allah juga memberitakan kita untuk melakukan apa itu kasih. Seperti dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, Allah memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Kasih seperti apa yang harus kita lakukan? Bukan kasih yang hanya kita gembor-gemborkan di atas mimbar pada saat kita khotbah, atau kasih yang ditulis dalam slogan dengan huruf besar dan tinta berwarna, supaya menarik banyak orang. Tapi kasih yang mewujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Yesus inginkan buat kita. Karena Yesus katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya bersyukur saya berada di dalam lingkungan atau dalam gereja yang saya lihat mempraktekkan kasih itu dengan tulus. Saya rasa kita banyak tahu itu. Banyak saudara-saudara kita, entah itu Pak Pendeta, entah itu ketua-ketua kita, entah itu saudara-saudara kita yang lain, yang melakukan praktek kasih itu. Yang saya lihat dilakukan dengan tulus. Mereka mau berkorban waktunya mereka. Mereka mau berkorban tenaganya mereka untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Walaupun masih juga banyak orang yang mempraktikkan kasih itu demi untuk dilihat banyak orang, demi untuk dihormati atau lebih dikenal. Kita tahu itu. Banyak sekali kita lihat orang-orang yang mempraktikkan kasih yang dibahas di media. Seperti saat ini medsos begitu gencar, kita bisa melihat juga banyak orang yang melakukan praktek kasih dengan direkam dan disiarkan kemana-mana. Dalam kasihnya, Yesus memberi contoh banyak kepada kita. Dengan praktek kasih yang Yesus lakukan buat kita lakukan juga. Kita tahu itu semua
bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus memberikan makan buat orang lapar, bagaimana dia membangkitkan orang mati, dan masih banyak lagi. Bahkan Yesus mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan dalam hal membasuh kaki, kadang-kadang saya masih melihat, tanpa kita sadari, bagi saya ini kita tidak sengaja melakukan. Tapi hal ini menunjukkan sebenarnya tanpa sengaja kita menunjukkan keegoan kita. Kenapa saya katakan demikian? Saya melihat pada saat upacara pembasuhan kaki. Jika pasangan kita pada saat membasuh kaki, entah itu suami istri, atau orang tua dan anak, atau teman-teman yang berbeda usia. Yang sering saya lihat, kalau suami istri, maka istrinya lah yang membasuh kaki suami. Atau orang tua, maka anaknya lah yang membasuh kaki orang tuanya. Atau yang berbeda usia, maka yang muda lah yang membasuh kaki-kaki. Saya tidak tahu apakah ini yang dinamakan dengan kerendahan. Saya yakin kita melakukan itu tanpa kita sadar. Tapi bagi saya, mudah-mudahan saya salah, itu masih menunjukkan egoan kita untuk kita lebih dihormati lebih dahulu. Kasih Yesus yang lain kita tahu semua. Yesus rela mati untuk kita. Anak-anak saya pernah bilang kepada saya, Mama, semua agama adalah baik. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Semua agama mempunyai tujuan yang sama. Dan saya menjawab, itu benar. Itu sangat benar. Semua agama, tidak ada agama yang mengajarkan hal yang buruk. Semua agama mengajarkan hal-hal yang semua, tapi saya bilang kepada mereka, semua agama mempunyai tokoh yang menjadi panutan. Agama Kristen, panutan kita adalah Yesus. Dari semua panutan itu, hanya Yesus yang rela mati untuk kita manusia dan bangkit kembali. Saudara-saudara, kita tahu semua apa yang harus kita lakukan dalam melakukan praktek kasih. Kita sering dikasih tahu atau diperintahkan untuk melakukan itu. Kita sering dibilangi untuk samalah serupa dengan Yesus, tapi saya yakin tidak ada satu orang manusia pun yang bisa sama Yesus. Tapi sebenarnya, apakah hanya kasih seperti itu yang dibutuhkan oleh kita? Ada sebagian orang yang tidak membutuhkan pertolongan seperti memberi makan, memberi pakaian, memberi tumpangan. Seperti apa yang saya ceritakan tadi tentang kakak sepupu saya. Beliau tidak membutuhkan makan. Beliau tidak membutuhkan pakaian. Beliau tidak membutuhkan tumpangan untuk kita berikan. Tapi yang dia butuhkan adalah perhatian. Yang dia butuhkan adalah motivasi, memberi semangat kepadanya, memberi kenyamanan kepadanya. Dan mungkin inilah yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Sehingga membuat ada beberapa saudara kita yang meninggalkan gereja. Saudara, biasanya di akhir tahun, di antara kita banyak yang ingin mewujudkan apa yang tidak tercapai di tahun-tahun. Semoga
perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang sudah lama hilang dari gereja kita merupakan salah satu agenda buat kita. Biarlah kita membuka pintu gereja kita lebar-lebar. Tapi jangan lupa kita menutup pintu yang lain. Biar saudara-saudara kita yang lain, yang sudah berada dalam gereja, tidak hilang melalui pintu yang terbuka. Terima kasih banyak. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Terutama saya yang masih, jujur masih belum bisa, belum mampu melakukan praktek dari kasih itu dengan tulus. Semoga ini bisa menjadi satu hal yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, Bu Jen. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jen. Lukas. Untuk renungan pagi yang singkat dan sangat bagus bagi kita semua, bahwa kasih tidak hanya sekedar melalui kata-kata, tapi juga kita tunjukkan melalui reaksi yang boleh kita berikan. Terima kasih sekali lagi Tante Jen untuk firman Tuhan pagi-pagi ini akan mengawali kita aktivitas sepanjang pagi hari ini. Dan untuk lagu tutup akan diputarkan oleh host, dan nantilah doa tutup oleh Tante Jen. Maaf, saya bisa minta doa tutup Pak Huta Huruf, Pak Ketua Huta Huruf mungkin untuk doa tutupnya. Terima kasih, Pak. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, kita umat-Nya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dunia ini syarat duka dan derita, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila Yesus datang menjemput umat-Nya, kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Allah kami,
yang kami kenal, kami puji, muliakan melalui nama Yesus Kristus. Dan kami bersyukur dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, firman Tuhan dapat dibawakan oleh Ibu Jen Tanjung dengan baik, dan kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga, itu juga dapat kami mengerti di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat merenungkan kasih Tuhan sepanjang tahun 2021. Beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Biarlah dosa, pelanggaran, kekurangan kami tinggalkan di tahun 2021 ini. Dan kami mau hidup bertobat, mau hidup baru, diperbaharui dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, kebijaksanaan kepada Ibu Jen Tanjung, di mana Tuhan telah pakai pada pagi hari ini untuk membagikan roti hidup bagi kami, semangat yang baru untuk menjelang tahun baru ini. Biarlah kami semua dapat diperbaharui oleh kasih daripada Kristus. Memberkati juga saudara-saudara kami semua yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan menjadi bagian mereka. Memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang hadir, baik anggota jemaat Tugu Kupang maupun tamu-tamu yang setia, yang terus bergabung untuk kami satu sama lain saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendukung di dalam iman satu sama lain. Ampuni dosa kami ya Bapa, melalui perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami yang kurang berkenan terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Hanya oleh kasih Kristus Yesus, sehingga kami masing-masing menyadari kami orang berdosa, dan kami mau dibasuh, disucikan oleh Yesus, sehingga kehidupan kami dalam agama kami bukan hanya kata-kata, tetapi agama itu kami praktekkan, sehingga melalui kehidupan kami, hanya Yesus yang dilihat oleh orang lain. Ampuni dosa kami Bapa. Biarlah damai, kasih, sukacita dari surga menjadi bagian kami semua. Kehendak Tuhan yang terbaik yang berlaku bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ibadah kita telah selesai.